yang kita analisa, tapi ternyata semua itu bakal terpatahkan kalau misal game kali ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bener kata Profesor dan saya, laba-laba akan dipakai oleh seorang Rian, dan bahkan cewek akan menggunakan Eevee di arah top lane. YP. Sementara itu dari bottom lane sudah ada EVOS Anti-Mage dan juga Onyx cewek di sana. Berhadapan dengan seorang Uranus. Benar banget. Tapi kayaknya Drian bakal coba untuk mendapatkan satu wave di arah mid lane. Anti-Mage bakal mengganggu bersama dengan RKT. Persik ngamanin satu buah jungle-nya. Dan bahkan Persik kali ini di cover oleh seorang Luminaire. Retribution bakal coba diamanin. Dan lihat satu kali panas marahnya. Bahkan diamanin oleh seorang Persik. Panas marahnya menancap ke jantung seorang Kiboy. Kiboy pun tertunduk lemas. Tak bisa bergerak dan bergoyang. Bakal ada pertukaran cukup baik. Sang bayi landa kali ini tahu mereka harus bertukar satu untuk satu. Dan bahkan tidak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx di arah top lane. Dua-duanya sama-sama nyolong ya, nyolong-nyolong buff. Dan akhirnya untungnya masing-masing mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kali ini Sans harus pulang dulu sebelum ada Luminar dan Rek yang mencoba untuk menghadang mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini dari para pemain tim Onyx Esports kayaknya bakal coba dapetin seorang RKT dengan pengennya. Langsung ada Mote Choker di sana. Luminar mencoba membantu tapi sedikit terlambat. Terlalu keras di sana dari seorang Drian. Clover bakal mengeluarkan satu buah Synchro Vision dan gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iya, sementara itu di mid lane sudah ada Luminaire dan tentunya ada Drian yang akan saling berhadapan. Sementara itu kalau kita lihat di bottom lane-nya, Benedetta akan berhadapan dengan Uranus bersama dengan Vercik ya. Dipukul mundur aja Boots, nggak mau terlalu maju karena Boots walaupun kita tahu sangat tebal, tapi nggak mungkin mau dia menghadapi dua orang sekaligus. Oke, benar bukan sembarang benar. Dan Vercik bakal coba fokus menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Dua bagian paling depan dari tim EVOS Legends menjaga di arah rumput. Sedangkan dari Onyx Esports gak ada yang sama sekali masuk ke arah pertahanan Tartar. Tartar berhasil diamankan tanpa adanya kontes di bawah menit yang ketiga lagi dan lagi, Profesor. Iya, timing dan timing. Yang selalu aku bilang Versi ini bener-bener sangat on time banget kayaknya dari dua game yang sudah kita jalani. Tapi ternyata di arah top lane sana, Clover dengan Synchro Vision zaman Force-nya memilih mencoba mendapatkan satu. Lumir dengan flickernya, tapi berhasil mendapatkan satu poin tambah. Stiker M1 lagi-lagi dikeluarkan oleh sang juara dunia M1 World Championship Mobile Legends Bang Bang Luminaire. Benar banget, Luminaire kali ini mendapatkan satu poin kill dan Anti-Mage harus mundur ke belakang setelah ada lapu-lapu dan juga Cloud milik Sans yang mencoba menghadang seorang Benedetta Anti-Mage. Sementara itu dari Vercik mengamankan sebuah red buff atau juga orange buff. Dan kalau kalian sadar, Nisas hati-hati bakal coba dimakan Kiboy dengan damage yang cukup besar. Rian, Prefighter karena Luminaire bagus banget dari seorang Rian, tapi ternyata di sana damage dari seorang Luminaire terlalu besar. Rian udah gak punya Prefighter, harus menggunakan Flitter di arah mid lane. Oh my god, hampir saja bisa mengetok pada seorang Luminaire, tapi Rian sayang sekali belum punya damage yang cukup. Sedangkan dari seorang Sans ini bagus banget, dia memanfaatkan semuanya. Dia tahu gue gak kuat untuk team fight. Gue gak punya apa-apa di early game. Tapi gue cuma punya pattern farming yang lebih cepat dibandingkan seorang Vercik. Tapi Vercik sendiri juga baik sekali dalam masalah timing tadi sudah lu bilang ya Ji ya. Dia tahu kapan harus membuat turtle, kapan tahu harus farming. Sementara itu udah ada ejector ke arah Rek kali ini. Blazing dua dari seorang Sans dikombo dengan seorang cewek. Tapi Luminaire terlalu sakit damage-nya. Anti-Mage di belakang sana. Beli juga seorang Kiboy. Bahkan Luminaire terketok begitu saja. Vercik one way one situation dengan seorang Drian. Anti-Mage juga bisa pulang. Mau nyari goyang. Tapi bisa dihindari. Ternyata nggak berhasil. Diketok oleh pedang seorang Lapu-Lupa. Tadi satu momen yang aku tangkap adalah Anti-Mage melakukan execute ke arah Sans. Namun sayang juga nih tapi udah masuk game. Nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Dan juga yang buat nanya lawan kerja nggak aku balas. Gak ada lawan kerja. Oke, kita langsung masuk ke main game. Dimana Rank bakal coba untuk kebuka vision. Para pemain dari tim Onyx Esports gak mau merelakan begitu saja. Damage terlalu sakit. Kiboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan otot terus sudah hilang. Rian lihat Luminaire masih bisa menghidangkan. Ternyata damage selalu besar di sana. Sans setengah blessing duetnya. Permainan yang luar biasa. Bahkan di sini Versi harus benar-benar mundur. Dan lihat para pemain dari tim EVOS harus kehilangan banyak poin. Kiboy triple kill dari seorang Bos, what a play from Media. Bos langsung mendapatkan Media dengan Uranusnya. Wow, what a play banget. Seorang Uranus bisa mendapatkan Maniac di game yang kedua ini. What a play, Boots, what a play. Itu gila. Untung dia gak ada mana. Kalau ada mana aku yakin dia bakal diterobos. Iya nih, lihat dah, dia dapat satu. Dia muter-muter lagi. Rek dapat nih di sini. Dan double kill. Oke. Habis gitu double kill lagi, Anti-Mage diputar nih. Dan
triple kill. Oke, gak gitu. Buset, Gak ya. gitu Jadi caranya begitu ya? jambal. Mungkin bisa tuker-tukeran seperti itu seperti tuker turtle yang terjadi antara Onyx dan juga EVOS kali ini sudah Drian, Boots dan Sans yang mencoba ngepok-ngepok ada dikeluarkan di Oke, sana. tapi ternyata Turtle masih diamankan. Rek langsung ada anti-mage karena seorang Sans itu main begitu saja. RKT pun harus bonyok kali ini ditukar oleh 2. Gak adil banget di arah bottom lane. Dapat Turtle, kehilangan 2. Rek memilih untuk mundur. Dan lihat Reknya mencoba untuk bunuh diri saja. Dan betul masih Buying time. Buying time. Buying time, Nah, buying kayak time. Biar nggak dapat kill. Iya. Tapi cewek di sana dikejar seorang Clover. Gak boleh buang, langsung dipetir. Bukan sembarang petir dari seorang El Profesor Luminaire. Luminaire del Profesor kali ini sudah berada di mid lane kali ini dengan Drian dan berhadapan dengan Clover juga. Clover masih bisa pulang ke belakang. Nggak mau ngambil resiko untuk terus menggayat seorang Drian. Gila, lampu-lampu sakit banget damage dari seorang Drian. G-Boy bakal ada di arah mid lane untuk mendapatkan 1 buah Little Wonder. Sedangkan Persik bakal coba untuk nge-defend di arah bottom lane. Ini sebenarnya bakal coba di defense saja dan itemnya aku mau lihat sedikit ya Profesor. Udah dia menghantar slot untuk seorang Sans. Tapi dia belum, dia baru mau OTW ke ini kayaknya. Raptor dulu, Raptor baru Golden Staff. In a way, Holy Crystal bakal on the way juga untuk Clover dan jangan lupakan Luminaire, dia dari tadi Lightning tumbang Truncheon. 2 kali dan ya Lightning Truncheon-nya kalau misalkan udah jadi ini bakal jadi double banget. Tuh. Bagi teman-teman Onyx Esports dan Tuh, lihat gak Be? apanya? Persik juga masih bisa nggak pasif semua, tapi Iya. ternyata ada Sans di sana. Kibo terkena damage cukup sakit, Rek menjadi pilihan, tapi ternyata Rek masih ada Vengeance dan bahkan mundur ke arah belakang dan Retribution Israel RKT. Lihat dengan keluarga gulungnya belum bisa menahan damage yang dimiliki oleh seorang cewek tapi kali ini Luminaire dilempar, Blazing ke arah belakang, mereka digunakan, Sans bakal dibalikkan ke arah Clover dengan Tigrovison dan juga Chronodes. Bakal lihat kiri, kanan, depan, belakang, Clover berhasil kabur dari Brave Fighters yang dimiliki oleh seorang Drian. Iya, zaman force yang sangat-sangat on point dari seorang Clover bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh seorang lapu-lapu Drian. Di situ dia juga cewek. Maka Yivi. Nyangkut tadi gue ngomong cewek Yivi tuh kayak nyangkut gitu saking apa ya, hype banget coy. Iya, oke, tapi ini adalah mandiri Turtle Camp. Dan lihat, ada anti-mate di sana. Coba mengganggu. Persi dipukul mundur dengan Brave Fighters. Menuju ke arah anti-mate pada blok ke arah belakang. Cewek jadi pilihan. Cewek selalu sakit. Asik ke Israel. Masih mendapatkan satu. Tapi Asama Force memilih untuk ke arah seorang anti-mate. Ditangkap begitu saja kibonya. Dan lihat, cewek bakal coba dikejar asal-asalan. Blazing Blade untuk mengcover seorang cewek. Dan bahkan cewek harus tumpah juga. Dan begitu dapatkan anti-mate membalikan keadaan. Dan Onyx kali ini harus kehilangan parcel buff-nya. Apakah ini comeback Israel or not? We will see everybody. Karena kita lihat EVOS benar-benar udah bisa menjaga ritme permainannya. Dan kali ini Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Mulai dipok-pok saja oleh perang Perci. Ini entah kenapa Anti-Match benar-benar mengobrak-abrik rumah tangga dari Onyx Esports sih. Dari tadi yang benar-benar rukun, tiba-tiba langsung dengan satu Electro Final Blow. Dia membuka satu buah setup yang manis dan berbuah hasil bagi EVOS Tapi Legends. jujur gue suka banget Anti-Match udah balik ke arah agresifnya. Karena kalau misalnya lu pada sadar Anti-Match tuh semenjak kemarin mereka belum menemukan tempo permainan dari EVOS Legends agak cukup pasif. Padahal dulu Anti-Match dengan Hayabusa, Fanny atau Tamus. cowoknya sekarang Tamus, barbar di bumi, dia benar-benar barbar banget. Pada blok arah belakang, Sans jadi pilihan. Ini untuk clear minion, wise choice. Dan bahkan Persik kali ini gak tahu dengan ada seorang Busa, boleh tidur ke arah belakang dari seorang Persik. Dia bisa dibalikan ke kanan, terlalu sakit dan bahkan Persik harus tumpat oleh seorang Bailanda. What a play from Sans di bottom lane. Dan Anti-Match yang udah mulai sekarat juga nggak bisa dikejar oleh seorang Jawet Kiboy kali ini. Masih bisa selamat tentunya. Ini kerugian yang cukup besar. Persik sang jungler harus pulang di tangan jungler dari Onyx Esports. Ini mulai bahaya, Sans menyentuh 6.700 gold. Tertangkap seorang Rian, gak boleh gak bisa kemana-mana. Lihat damage-nya dari RKT. Ada Clover, Tigrovison, Chronodes, dan Zaman Force terbuka begitu saja. Dengan ada logo EVOS di sana, nggak diinjak-injak lagi sama seorang Clover. Ultimate udah dikeluarkan, ini mungkin bakal team fight balik sih. Lihat Clovernya juga udah mulai di-engage dan Luminaire harus tumbang kali ini teman-teman. Bener banget. Bener banget. Dan bisa dibilang Busia benar-benar menyebalkan. Bahkan di sisi lain dari tim EVOS Esports, mereka kewalahan untuk menangkap seorang Sas dengan paseng yang dia miliki. Dia belum dapetin purple buff-nya, tapi dia bakal coba mengamankan satu orang anti-match. Kali ini Sans ditinggal begitu saja Anti-Match versus Drian versus Kiboy. Bahkan ada cewek, ada Sas juga. Apakah bakal coba di counter saja, tapi Mountain Shaker telah dibuka, Rek tertangkap, Brave Fighters, Imperial Justice memilih untuk mundur terlebih dahulu. Imperial Justice for Living kalau katanya Rek kali ini mengamankan dirinya dari serangan 4 orang Onyx Esports.
Kalau ketangkep itu bos dipukulin satu warga Onyx Esports bos. Tapi ini Suns gak boleh terlalu ngasih nafas sih untuk Persik. Kalau dia udah punya WON, ini bakal berat banget dia untuk masuk tiba-tiba dengan Blazing Duetnya. Iya Ingat, dia harus benar-benar neken dan kalau bisa Bus harus cutting minion dari EVOS Legends biar mereka nggak bisa melakukan Lord. Malah menurutku sekarang juga nih Win of Nature sekarang? harus diamankan untuk Sun sih. Karena ketika nanti dia Blazing Duet ke arah belakang, jangan sampai dia malah di-engage balik sama seorang Versik. Apalagi mengingat kali ini untuk magical damage, EVOS Legends punya Eudora dan juga ada Harit. Yes, benar banget ini dan bakal lebih sakit banget damage dari seorang Suns. Dan nggak semuanya kan pasti bikin Win of Nature. Dan pasti nggak semuanya bikin Winter Transition. Iya. Dan Suns bakal enak banget seperti yang udah gue bilang. Blazing Duet ke arah belakang. Persik membentuk kabur terlebih dahulu. Clover terkena satu buah stun. Ada Synchro Vision, Chronodes, Rian, Keyboy. Nggak bisa pulang, maunya digoyang. Masih ada damage yang dikeluarkan tapi Keyboy berhasil kabur di belakang sana. Ada Benedetta mencoba untuk mengcutting. Clover nggak boleh pulang, maunya digoyang. Benedettanya. Tiba-tiba Cinta datang kepadaku. Cewek menjadi pilihan. Never Night. Tes dikeluarkan. Tapi ternyata Cewek masih coba bertahan. Persik di sana dengan panas marahnya. Masih coba dihindari. Dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Setidaknya. Kali ini Persik mencoba untuk mendumangi seorang rambut. Tapi damage terlalu besar. Persik pun nggak bisa berbuat banyak. Terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh seorang rambut. Di arah bottom lane. Mencoba kabur. Mama. Tolong aku masih bayi macan Mama. Bener banget masih bayi macan nggak mau takut digodain sama Om Butsman. Dan kali ini anti-match sudah mengambil objektif yang kedua di bawah bottom lane sana. Dapat turtle yang pertama dan kalau kita lihat Butsan juga Durian mencoba ke arah Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat. Luminer harus hilang. Langsung ada dapat di satu poin dengan Brave Fighters ya. Anti-match ke arah belakang. Suns sudah Blazing Duet. Ini berbahaya. Dan hampir saja di reset begitu saja. Persik memilih untuk mendapatkan darah terlebih dahulu baru timpat kembali. Anti-match ya. Mengejar. Di mana kau Suns? Di mana kakak berada? Iya. Suns lihat. Dikejar begitu saja. Gak ada stucknya. Dan Suns pun harus tumpang. Viking banget permainan dari seorang anti-match. EV-nya di arah belakang. Clover menuju seorang EV. EV pun harus tumpang. Tampakkan Persik masih bisa bertahan. Tanpa memfokuskan seorang Persik pun harus tumpang begitu saja. Pertarungan yang adil di arah bottom lane dari kedua belah tim. 3-2 untuk EVOS kali ini. Dua orang harus tumbang. Luminer dan juga Vertic. Beserta juga Suns, Trian dan Cewek harus tumbang semuanya. Dua jungler tumbang tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord bisa hasilkan sampai tunggu mereka datang di lane of dan kembali. Yes, benar banget. Tapi kali ini bakal coba diambil purple buff-nya oleh seorang bot. Sayang sekali. Oh, nggak jadi. Walaupun kamu adalah panutanku, walaupun kamu adalah seniorku, sorry banget anti make. Goreng-goreng dulu kasih kata bot. Tapi lihat sini, spell fame yang dimiliki sama Anti-Match benar-benar on point banget. 7 poin kill, 7% tambahan. Ditambah dengan kita tahu sendiri udah ada 8% dari awal dari Anti-Match-nya. Jadi 15%, tambah 20%, 35% spell fame. Dia nggak bakal bisa ditumbangin dengan mudah Ranger Mas. Minimal kalau misalkan untuk numbangin Anti-Match butuh sekitar 2 stun dulu baru mungkin Anti-Match bisa kocar-kacir. 2 stun dulu. Oke. Kali ini bisa dibilang kita melihat permainan dari EVOS juga terketir, bahkan dari goldnya pun tidak berbeda jauh, cuma 700 perak saja. Dan dari segi poinnya juga 17 sama. Ini kalau misalnya bisa gua bilang Persik gak boleh ada di map sih. Ya, Persik gak boleh di map. Udah gitu ada Mountain Shaker yang dikeluarkan oleh seorang Vertic juga tentunya membuat penglihatan dari tim EVOS semakin jelas di mana rekan-rekan atau lawan-lawan mereka berada. Dan kalau bisa, Suns ini gak boleh keluar duluan. Kalau aku malah mikir bootsnya nggak boleh kelihatan duluan. Dari tadi dia nge-flank soalnya. Kayak tadi kayak tim fight-nya masih sama gitu loh maksud aku. Bootsnya benar-benar nggak boleh ketahuan. Yang ada di mid ya, seperti yang ada di Iya, mid. seperti sekarang kayak dia cutting minion, 2 lane. It's okay, yang penting dia nggak nongol duluan dan stacknya tetap nggak habis gitu loh. Oke. Jangan ini kayak ke template juga ya penyerangan tadi sebenarnya. Jadi mungkin ada yang baru dan kita nanti Messi harus hilang di tangan Suns ya. What happened? Aya naon, bro? Terlalu memasakkan keadaan, bahkan shutdown didapatkan oleh seorang anti-match. Kali ini dia mendapatkan gold untuk seorang Suns gajian. Dan Persik merelakan satu buah purple buff-nya untuk seorang Clover karena dia tahu ini udah masukin ke late game. Ini bisa jadi hero scaling dan bahkan nanti Clover yang akan bisa menggendong di game kali ini. Ya nggak ada yang tahu kalau misalnya Clover benar-benar bisa dikasih dan kita lihat Boots ya udah terlalu set di sana beserta dengan Kibo yang mencoba untuk memberikan damage ke arah Rekya. Sementara Suns mengambil alih-alih Lord yang pertama kali ini. Udah mulai dipok-pok aja. Gak ada NOD. Oke, kali ini gak ada NOD. Ada Clover dengan Synchro Vision, Chronodes, Closing Duet. Damage terlalu besar. Suns gak bisa berbomba aja dan Suns tertumpahkan begitu saja. Seorang Clover, lihat dan bahkan ter-shutdown. Kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mengenai damage cukup besar dan Boots akan ditumbangkan begitu saja. Panas marah, habis saja menumbangkan. Masih ada Cewek, mengcover pergerakan dari seorang Boots. What a play round Cewek save the day. What a play banget. Dan kalau kita Vercek yang
masih selamat. Keyboy Drian seperti harus mundur ke belakang setelah tadi war besar-besaran menumbangkan jungler mereka yaitu Sans dengan 3-3-15. Benar-benar harus hati-hati dari Sans ya. Jangan sampai terpick off kembali kalau tidak mau Lord bisa dicolong. Dia punya win of nature mungkin, tapi dia belum tentu bisa biasa cewek seorang diri. Gak bisa pulang, mau jadi goyang. Ada Brave Fighters, belum dikeluarkan. Ada satu buah Vandal Blow, dan ternyata udah ada satu buah Revive dan bahkan cewek. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Brave Fighters, baru tukar satu untuk satu. Ultimate, mau kemana? Gak boleh pulang. Kali ini langsung damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Uranus Boots. 4 orang mesti menghabiskan anti-match. Ini benar-benar bahaya banget seorang anti-match. Mesti 4 orang KB. Yes. Buying time-nya juga luar biasa banyak banget. Tapi Ultimate kalau misalkan kayak gini terus ya, dia nggak bakal dapetin pattern yang optimal untuk melakukan split push. Karena dari tadi dia benar-benar nolong banget teman-teman dari EVOS Legends. Tapi jujur kalau tadi misalnya anti-match kayak gitu, kenapa nggak teman-temannya Lord? Iya. Iya harusnya. Enggak, maksudnya dia udah ngebuka nih, bongkar cewek. Pasti covernya dateng. Iya. Kenapa nggak dia Lord? Karena kosong tuh ya. Iya, padahal kosong di bagian Lord. Bener nggak sih kalau menurutku begitu? Tapi baik lagi sih, entah apa yang mungkin tadi lagi reset kah, entah menunggu Versik dengan beberapa buff-nya, atau bahkan sekedar kayak mereka belum terlalu berani untuk ambil decision gitu loh. Karena untuk dari hero cuma Rek doang yang tersisa untuk yang nahan damage yang tinggi banget dari teman-teman Onyx Esports ini. Bener banget, tapi lihat kita lihat sebentar lagi bakal ada apa? Tas 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 tas. Oke, Sans lihat bakal dengan stikernya EVOS dan juga Onyx saling respect kedua belah pihak, dan bahkan Sans harus mundur sedikit demi sedikit. Boots udah punya Queen Swing. Wow, ini gimana cara numbanginnya Boots ya? Bisa dibilang 1 lawan 5 kali ya. Aku malah mikir Sans kayaknya lebih butuh hati Nasil sih. Iya, Buat setuju. sekarang. Iya, karena udah ramai banget ini udah pakai 3 match ya. Oke, anti-match seorang diri. Kalau ini terpick off lagi, ini bakal menjadi bahaya. Oh, no. Menjadi bencana. Oh no, dibalikan Alekto, keadaan. Alekto, final blow. Dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti-match masih bisa dash, Lincah. masih digoceng. Ini dia, anti-match. Leonel anti-match dan bakal coba di-cover dengan baik. Lumina bertukar tergimana banget. Kimo yang ditumpahin. Begitu saja. Clover, basic duel. Saat gak bisa memberikan damage. RKT, Ibrahim Justice belum keluar dan bakal coba di-stun begitu saja. Cewek, Sakaratul Maut, udah harus hilang. Rian mundur. Boots bakal coba dipaksa keadaan dan damage cukup besar. Boots terjatuh di arah midlane. Rian pun harus juga hilang. Dan lihat, final blow masih bisa selamatkan oleh Ultimate. Ultimate Basic yang luar one biasa. play. Bayi Macan masuk dengan tiba-tiba ke kandang dari sang landang. Luar biasa sekali ya, anti-match benar-benar jadi pion utama untuk membuat porak-porandanya Onyx Esports. Dan kali Lord terbuka lebar. Kali ini sudah waktunya untuk Versik. Bongkar Lord. Bayi Macan benar-benar mengaum roar dan bahkan mendapatkan seorang Sans Masih kali pelan, ini. karena masih bayi. Iya. Masih bayi. Masih lucu. Coba versi kalau ngomong gimana, KB? Ingat Bayi Macan. Bayi Macan, Bayi umurnya Macan. masih muda. Masih muda, ya kan? Tapi dari tadi ya, aku memang melihat anti-match ini jadi salah satu patokan. Bahkan dia bikin Blade Armor untuk meminimalisir damage daripada Sansnya sendiri. Onyx Esports selalu ketika bertemu dengan mantan, penyakitnya masih sama. Yes, bener banget. Ngincer mantannya terus. Iya, semuanya mata hijau. Langsung bisa dibilang kali ini Lord yang sangat unggul didapatkan oleh tim EVOS Legends. Itemnya silakan Profesor yang terhormat. Aku nggak tahu lagi melihat item kayak gini. Sun sebenarnya udah sangat strong, tapi anti-match membuat hal dan terobosan yang sangat luar biasa dengan Queen Swings. Dia bikin juga dari brute force, movement speednya makin luas lagi, dan cooldown reduction. Jangan remehkan cooldown reductionnya dari Benedetta ini. Ini bakal bener-bener nge-buying time banget dari teman-teman Onyx Esports. Sementara melihat dari seorang Boots-nya sendiri, berkaca dari Boots, akhirnya Luminaire sudah mengamankan satu buah Necklace of Durance, dan ini bakal jadi ancaman untuk Boots-nya. Oke, tapi kalian bakal coba dipaksa dari RKT di arah mid lane. Bakal dibuka Mountain Shocker dan terlihat vision dari para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Versik cuma mengeluarkan retribution-nya untuk membuat boost karena dia cukup besar. If udah mengeluarkan ultimate-nya, Bapak Lo terhormat sudah masuk di arah bottom lane. Lord cukup sakit, Sun seperempat darah, bahkan base yang dipukul. Clover langsung ke arah belakang, menuju ke arah seorang cewek. Anti-pet gak peduli apapun terjadi dan cewek menjadi pilihan. Sedangkan War di sana, kekurangan orang dari tim Onyx Esports. Sun udah mengeluarkan satu mobil revenge, gak bisa berbuat banyak, bahkan Sun gak dapetin point kill dengan blessing duetnya. Dari top lane, Percy mendapatkan satu buah turret bersama dengan seorang Luminaire. Ini bencana, ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Sayangnya Onyx Esports juga masih bisa melakukan defensif yang sangat baik walaupun kehilangan 2 turret sekaligus. Tapi kalau kita lihat Clover mencoba
mencoba untuk Zaman Force ke arah depan, tapi nggak mau Kronos ke depannya. Ali mencoba untuk mundur ke Flicker belakang. udah Kiboy dikeluarkan banget. seorang Kiboy, tapi lagi-lagi YP membuka ultimate-nya. Nggak ada yang bisa di sana, cuma ada papan catur yo, by one yo. Isian yo, caturnya isian yo. Gitu. Caturnya isian yo. Tadi reward manipulation sebenarnya dari seorang cewek tuh on point banget ya. Yes. Bikin membuat tim lawan atau EVOS Esports, EVOS Legends sendiri kayak udah ngerasa gitu slownya, keslowan gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari racknya perlu banget diapresiasi sih. Dia tahu ketika reward manipulation dikeluarkan, dia langsung memberikan stun ke arah cewek dan akhirnya membuat ultinya gagal. Ini kalau misalkan kita ngomongin masalah marksman aja ya, mungkin ya REKB lah. Kalau REKT jadi tank, wah ini KBKT. Iya, ini RKT belajar dari KBKT. KBKT bro. KBKT lah ya. Tapi Drian ini bagus banget sih. Parah weh. Kalau misalnya nggak ada Drian, dia tadi tuh nggak porak-poranda tahu dari Kayak tim frontlanernya bener-bener kayak bakal langsung dimakan gak sih? Dan- Kayak Kiboy kan langsung dia rontokin dari tadi. dan bahkan nggak ada yang bisa ngerontokin Drian. Damage-nya buset bro, gede banget dan Sakit. bahkan durability-nya tebel bukan sebarang tebel. Ya bahkan ini dari 22 total kill dari Onyx Esports, 12-nya dari Drian asisnya. Iya. Oh, ngeri-ngeri banget. Hampir setengah ya kalau bisa dibilang. Gila, lihat aja lu masuk pakai Brave Fighters, dia acak-acak, dia mainin Dang, pedang, dang, pedang dang. segede gitu, dang gitu. Pakai nada yang sama ya. Iya. Masih pakai twinkle. Ya, bentar deh. Masalahnya satu, Be. Apa itu? Gua udah tahu nada aja udah syukur. Iya. Oh, iya. Gak usah banyak lagu. Bener, tahun ada dulu, lirik Bener. belakangan. Benar, Iya. benar. Gimana kalau skillnya Granger, Rhapsody indah bernyanyi. Ini versi bisa dimakan sih, percaya sama gua. Ini versi bisa dimakan. Tapi balik lagi, ini dari Kiboy loh. Ya, Kiboy udah punya flicker sih benar. Ini bahaya. Flicker langsung ejector bahaya banget. Tapi ternyata Bus menjadi pilihan Nampus bahkan ditumpakin begitu saja. Ada Clover Synchrovision dan juga Chronodes yang sedangkan itu Drian harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini menjadi bencana kenapa? Onyx Esports 3 detik lagi. Selamat datang Papa Lord yang terhormat. Yang kedua adalah datang kali ini dari tim EVOS Legends seperti yang sudah melakukan poll karena Lord gak mau disia-siakan begitu aja dan kali ini mereka ingin memastikan kemenangan di depan wajahnya. Oke, kita bakal coba disabarin dulu dari tim Onyx Esports. Kamu tahu terburu-buru dari Antimax juga hanya untuk ngebuka vision doang. Antimax mengganggu pergerakan saja. Dari EVOS Legends harus sabar lagi dan Onyx Esports mereka harus mendapatkan momentum boots. Memang kita tahu selalu tanky, memang kita tahu tidak bisa hampir tidak bisa mati. Yes. Tapi ingat, boots tetap adalah boots, tetap orang. Iya. Tetap bisa ditumbangin. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama bisa digoreng-goreng. Benar. Dan juga jangan lupa papan catur dari seorang cewek ini nggak boleh ke salah tempat. Iya, nggak boleh ke skakmat sih lebih Nggak boleh ke tepatnya. skakmat. Karena ketika nanti bakal di dive apalagi sama Clover, Clover punya Zaman Force. Bukan Zaman Force-nya tapi Purify-nya itu bisa menyelamatkan Clover ketika urgency. Dan, dan kita lihat juga ternyata di arah mid lane bakal coba diganggu pergerakannya. Di bawah ke mid nggak, Dan Lord, ya? bahkan Versik membuat satu buah defensive potion. Cewek udah punya Holy Crystal, bakal coba dipasang. Versik di arah depan, bakal ada Monte Shocker. Papan catur yang cepat dilakukan dari seorang cewek, tapi damage-nya terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane, ada inhibitor yang coba digocek. Clover masuk dengan String of Vision. Chronodes menangkap seorang sampai tertangkap, tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi Regan tumpah begitu saja. Drian masih singkir. Dan benda ini mendadak.